Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore pemirsa senior junior yang ada di rumahnya masing-masing ya tentunya. Nah, kalau menjelang buka puasa gini emang enaknya harus pantengin iNews TV sambil nonton kita-kita yang ada di senior junior. Karena nanti kalau senior junior edisi Ramadan ini kira-kira hari ini apa ya? Nah, aku mau datengin, di sini udah ada. Datengin seorang apa namanya? Fahmil Quran Musabaqah Tilawatil Quran, bener ya? Lebih ke lomba cerdas cepat tepat, cerdas cepat tepat Musabaqah Tilawatil Quran. Dan juga apa? Ini acara talk show, acara tepat-tepat. Ini ya. Kalau misalkan acara cepat-tepat nggak kayak gini, saya tahu ya. Ada. Kamu tuh ngapain sampai sini? Ini ya, talk show kan ini ada orang-orangnya. Ini ada sama aku juga. Ini lagi ngomong. Ini kamu aku lagi nyapa pemirsa di rumah kok masuk. Oh yaudah. Jangan kan ya. Deh. Ini ngapain sih maksudnya? Tanya lagi udah. Aku ulang lagi aja ya pemirsa ya. Oke, aduh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun selamat sore pemirsa senior junior yang ada di rumahnya. Waduh, di rumahnya. Kira-kira kalau menjelang buka puasa gini emang enaknya nontonin kita. Nah, senior junior hari ini edisinya adalah tentang Musabaqah Tilawatil Quran, tapi di cabang Fahmil Quran. Kira-kira ngapain lagi sih? Ngapain? Cuma mengingatkan aja kalau misalkan acara kayak gini, apa acara tepat, kayak gini set panggungnya. Ya iya. Karena nggak begini. Gimana? Ya kan dimarahin kamu bukan saya. Ini ya Reno ya, aku kasih tahu ya. Emang iya benar. Nanti kalau acara lomba cepat itu nggak gitu, tapi ini tuh talk show. Ini talk show ngomong, tapi ya benar bintang tamunya ini adalah salah satu juga di cabang MTQ Fahmil Quran lomba cepat tepat. Oh, gitu. Ngono, paham ora apa? Paham. Ya udah, terus apa lagi? Itu aja. Makasih ya teh. Punya ongkos nggak pulang? Alhamdulillah punya. Punya. Aku ada gopean tuh mau nggak? Nggak usah. Ya udah sana. Aduh. Ya ampun. Ya udahlah pemirsa, kita lanjut tadi kalau gitu ngomongnya sama. Kenalan dulu deh boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kompak banget udah kayak lomba cepat tepat beneran. Oke, ya boleh kenalan dulu, namanya siapa sih kamu? Nama saya Muhammad Firman Hari Laksono. Muhammad Firman Hari Laksono. Hari Laksono. Masya Allah, kayaknya itu ada makna yang tersirat kayaknya, bener nggak sih? Iya. Iya, ya, nanti tanya dulu sama sebenarnya boleh ya. Oke, kalau aktivitasnya kesehariannya kamu ngapain nih? Masih sekolah, kuliah atau? Kalau sekarang itu udah senggang soalnya udah lulus kan, belum. Lulus apa, kuliah? Lulus SMA. Oh SMA. Iya. Oke. Sekolahnya dulu di Satu Bentar Lampung kan. Jadi baru lulus mau daftar di perguruan tinggi kan masih beberapa tes. Jadi kemungkinan masuk itu bulan September baru masuk. Oh, setelah ya, pasti setelah Lebaran ya, setelah puasa ini dan setelah Lebaran nanti. Kira-kira sudah ketahuan mau masuk di mana? Kalau masuknya kemungkinan besar masuk di UNY. Oh, Jogja. Iya. Oke, ya semoga saja diterima di sana ya. Amin. Cita-citanya memang di sana. Nah, kalau gitu ngomong-ngomong soal MTQ-nya. Soal MTQ di cabang Fahmil Quran, bener ya? Nah, itu dari kapan sih kamu bisa tergabung atau bisa langsung masuk ke sana gitu gimana? Jadi sebenarnya saya itu dulu itu belum ada keinginan untuk ikut MTQ. Jadi pas masuk ke MAN dulu itu ada namanya eskul di asrama itu. Jadi di asrama itu ada eskul tersendiri bukan di sekolah. Jadi eskul di asrama itu ada dua, ada Syarhil Quran sama Fahmil Quran. Ada Syahril Quran, sama ada Fahmil Quran. Itu pas pertama kali kamu masuk SMA iya. Atau di MAN. MAN. Oke, terus dari situ bingung mau milih yang mana. Aduh, galau dua-duanya ya. Iya, milih yang mana. Daripada penasaran coba dua-duanya ternyata. Iya. Berarti kamu berani coba-coba ya. Berarti ya mungkin untuk pengalaman juga sih ya, mau tahu kan yang pasti yang pertama karena kira-kira seperti apa dua-duanya. Jadi kamu ikutin keduanya. Iya, keduanya ikutin. Terus? Yang pertama kan ikut Syarhil, kemudian nggak cocok. Nggak cocok. Iya, nggak cocok. Kamu kayak milih apa gitu ya? Aku nggak cocok sama dia terus ganti gitu. Terus? Nggak cocok. Coba Fahmil juga kan. Nyoba Fahmil, ternyata setelah belajar bermanfaat buat sekolahnya. Jadi materi-materi yang di Fahmil Quran itu dipelajarin juga di sekolahan. Jadi menumpuk yang di sekolah. Jadi misalkan nggak berangkat gitu MTQ, jadi pelajaran yang di kelas itu nggak ketinggalan karena udah ada di Fahmil Quran itu.
Oke, emang jurusannya apa waktu itu? Jurusannya agama. Oh, pantes. Kalau IPA saya pikir nggak nyambung. Saya pikir kalau IPA nggak juga ya, tapi ternyata apa sih namanya kalau di madrasah itu IAI. Oh, IAI, bener ya. Oke, jadi memang kayaknya menunjang juga ya ekskulnya gitu nggak sih? Namanya kalau Ya, di SMA ekskul. ya. Oke, jadi ekskulnya agak menunjang gitu. Jadi akhirnya dari situ malah diterusin aja. Ada hasilnya dong kalau gitu sampai sekarang. Alhamdulillah kalau mengikuti lomba itu udah banyak. Cuman kan ada menang ada kalahnya. Oke. Kalau yang menang di beberapa kabupaten udah ada. Kan di Pening Sewu, di Lampung Utara, di Lampung Selatan. Itu udah pernah nyoba semua. Terus kemarin alhamdulillah pas kelas satunya ikut MTQ provinsi. Itu masih juara harapan 1. Oke. Pas kelas 2-nya naik jadi juara 2. Oh, keren juara. Oh, langsung juara 2. Juara 2 itu mewakili Kabupaten Lampung Utara dulu itu. Oke, di provinsinya. Ya, terus habis yang itu? kelas 3 itu ngikutin MTQ di Pesawaran, alhamdulillah juara 1 mewakili Kabupaten Tanggamus. Oke, keren alhamdulillah. Berarti memang meningkat ya, ada peningkatan dari setiap tahunnya belajar gitu ya. Terus kenapa sih kamu kok lebih milih untuk ini, kan ini grup ya mungkin, dan kalau grup itu kan otomatis tidak satu orang dan pasti ada cekcoknya mungkin ya, menyamakan pemikiran gitu nggak sih? Ada menyamakan pemikiran. Jadi setiap grup itu harus ada chemistry satu sama lain. Jadi kalau misalkan paham Quran itu, kalau misalkan dia main kan bertiga sih, bel cuma satu. Oke. Kalau nggak ada chemistry satu sama lain, itu bisa salah pencet bel. Kalau misalkan nggak tahu jawabannya, ada Iya pengurangan. kan, ada nih jawab gimana nih? Pasti lirik-lirikan dulu Iya. nggak sih gitu ya? Pak? Lirikan dulu. Jadi ketika soal rebutan mencet bel dulu, baru rundingan. Oke, jadi memang harus ada komunikasinya Iya. dulu ya setiap kali mau jawab pertanyaan. Oke, kalau gitu aku mau sapa ke Ayah dulu ya, boleh? Ayah, sehat ya? Maaf loh, ini dari tadi aku ngobrolnya dulu sama Firman. Oke, gak apa-apa ya. Oke ya, nah ini kan katanya memang dari awal masuk sekolah menengah atas ya, atau di madrasah sanawiyahnya. Terus ada nggak sih kalau misalnya dari Ayah sendiri sebagai orang tua tuh memang udah ngarahin dari dulu, nak masuk apa ya, untuk bidang keagamaannya mungkin lebih ditekunin lagi gitu? Kalau saya sih sebenarnya namanya ayah itu selalu mengarahkan anak-anaknya. Nah, tapi ke sisi yang positif, terutama ke masalah agama. Memang dari pertama dia dari SD-nya itu memang saya masukkan ke madrasah. Oh, Dan iya. madrasah itu saya ke pondokan sekalian. waktu kapan? Waktu dia masuk ke SMP-nya, Oh, di saya SMP-nya. ngambil di madrasah ibtidaiyah. Oh, Jadi oke. dia Memang dari nyambung. kecil gitu ya udah dia. Pembelajarannya dari kecil emang maksudnya ke agama. Kalau masalah dia kemana arahnya itu saya serahkan kepada yang bersangkutan, karena dia yang menjalannya, maka saya serahkanlah sepenuhnya. Orang tua hanya mendukung aja, berdoa, dan itu ongkosnya aja lah. Iya ya, bener ya, mendukung aja, kalau nggak ngasih tiap bulannya ya sama Iya. aja pak gitu kali kata Firman ya. Cuman memang kan dari keluarga termasuk ayah sama bundanya mungkin ya maunya memang lebih ke arah yang ke agamanya seperti itu. Betul. Ya insya Allah sih memang siapa tahu bermanfaat bagi kedepannya nanti ya. Tapi nggak apa ya, nggak ada impian kok tahu-tahu malah bisa sampai ke cerdas cermatnya Nah, nih dulu, itu nggak ke situ. Surprise itu. Bonus Saya- plus plus ya. Yang penting saya bentuk gembleng untuk jadi manusia yang bisa beriman dan bertakwa, dan bisa untuk suri teladan untuk adik-adiknya, kan dia 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Oke. Nah, laki 2, perempuan 2, pas. Pas ya, dua-dua perempuan. Oh, dua-dua perempuan dan 2 Iya. laki-laki. Saya sorotkan situ supaya bisa disauri teladani sama adik-adik. Oke, amin. Semoga Alhamdulillah aja. dapat ini, itu surprise. Ah, Kalau saya dapat menang ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu nanti mungkin kita ada beberapa yang harus kamu kasih lihat ke kita ya, tapi jangan kemana-mana. Ada yang mau seliwer-seliwer dulu ya sebentar ya. Nanti kita balik lagi pemirsa, masih di Senior Junior Season Ramadan di segmen yang kedua. Kita balik lagi di Senior Junior Season Ramadan. Sekarang udah ada di segmen yang kedua. Tadi katanya aku nanya ada beberapa penghargaan yang dibawa. Ada, boleh aku minta sekarang? Oke, ini dia. Agak besar banget dia. Oke, boleh dikasih sama. Oke, kita satu-satu megangnya ya. Aduh, terima kasih ya. Ini bukan punya aku kayaknya. Oke, kalau gitu yang ini dulu deh.
Yang sejarah paling awal mana, atau mungkin yang menurut kamu paling bersejarah yang mana? Boleh ceritain dulu. Yang Cara paling ini. bersejarah itu sebenarnya yang ini. Ah tuh kan, aku jadi tersanjung. Boleh kamu ceritain dulu sedikit dong tentang yang ini. Jadi dulu itu pas kemarin itu lomba ini MTK ini bersawaran. Jadi pas pertama pas lomba penyisian itu sebenarnya regu saya itu udah kalah pas penyisian itu pas babak soal paket. Udah kalah. Tapi pas begitu di rebutan udah ketinggalan 500 poin. Banyak ya? Ketinggalan 500 poin. Ketinggalan 500 poin. Pas rebutan alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Masya Jadi Allah. dapat hidayah dari Allah, dari jawabnya itu lebih cepat ternyata. Pas Dapat. rebutan itu. Nah, selisihnya agak menyakitkan bagi lawan sih sebenarnya. Jadi selisihnya cuma 15 poin. Aduh ya ampun, dari kamu kalah yang 500 poin, Iya. akhirnya kamu bisa ngalahin juga dengan 15 poin selisihnya. Iya. Dari mereka kamu lebih unggul 15 poin. Agak sakit hati ya, kayaknya di segmen yang rebutan itu ya. Oke, terus habis itu ternyata akhirnya dapat juga ya. Ini ya ampun, sampai sudah seperti ini berarti benar-benar sudah lama sekali ya. Enggak, soalnya kan Kenapa? kemarin itu Hujan. pas pembagian piala itu hujan Oh posisinya. gitu, aku pikir karena memang bersejarah, tapi nggak apa-apa sih, mungkin memang ada hidayahnya juga ya, rezekinya. Kalau gitu yang itu, sini aja Kalau deh. yang Yang ini ini tuh- boleh kasih lihat ke kamera yang ini dong. Oke. Kalau gimana? yang ini pas kelas 2. Jadi Kelas di dua? kelas 2 juara 2 mewakili Lampung Utara. Jadi waktu itu tuh untuk pertama kalinya tampil dengan kakak kelas. Oh, Kakak kelas tampilnya. satu Jadi- grup gitu. Hmm. Jadi satu cowok satu cewek. Oke, berdua Kawannya. aja. Kawannya, Oh, kawannya kawannya. cowok sama cewek. Terus, Waktu itu belajarnya itu agak berat belajarnya. Jadi hampir pas pertama kali mau provinsi itu pas kelas 2 itu belajarnya itu hampir 1 minggu full sampai jam 2 sampai jam 3 malam belajarnya. Aduh, ya ampun. Itu dari tadi pagi sampai ketemu malam. Iya. Ya ampun, luar biasa. Karena memang mengejar apa ya, Target. target ya. Jadi belajarnya kayaknya udah di-push banget kamu ya. Boleh nih kalau gitu kita taruh lagi nggak apa-apa ya, biar kita lebih enjoy ngobrolnya. Oke, boleh. Semuanya punya sejarah dan punya cerita pasti ya. Dan juga dari keduanya tadi mungkin nggak apa ya, tidak mudah dapetnya. Tapi apa yang paling bersejarah menurut kamu? Apa yang paling suka duka? Yang paling duka banget? Paling duka dulu tuh pernah nyari tempat. Jadi kan ke setiap MTK itu nyari tempat itu. Jadi datang ke KUA gitu, nyari tempat buat daftar peserta. Karena daftar peserta udah diterima itu 5 tempat. Oke. Sehari sebelum tampil di cancel semua. Aduh, itu PHP banget ya. Terus akhirnya Akhirnya nggak jadi tampil itu. semuanya Iya, jadinya. 5 grup itu nggak jadi tampil. Ya ampun. Tapi akhirnya setelah itu ada lagi yang lebih Iya. baik ya. Oke. Mungkin ceritanya mungkin banyak juga ya. Karena tadi salah satunya juga itu. Nah, ya. Aduh, sebagai anak laki-laki yang tadi dibanggakan juga ya. Meskipun tidak diarahkan, ternyata dapat bonus plus seperti ini yang pinter, kalau aku boleh bilang sih. Tapi kalau di rumah nih, anak yang paling dekat juga nggak sih? Dari berapa saudara? 4 tadi ya? Dari 4 saudara. Kok bingung kayaknya anaknya ada dekat juga? Ya karena dia kan jarang di rumah. Jarang di rumah. Dari kecil saya titipkan ke pondok, tapi sini saya titipkan ke asrama. Ya dibilang dekat ya jaraknya jauh, tapi kalau dekat ya dekat. Saya sering ke asrama, sering main. Oke, tetap juga ya dekat. Kalau gitu boleh aku uji kedekatannya seperti apa? Feelingnya gimana? Ikatan batinnya seperti apa? Boleh diuji ya? Kalau gitu aku punya set sebelah, kita mau main games dulu. Mau? Harus mau. Boleh. Kalau gitu kita berdiri sama-sama, kita ke sana. Yuk. Oke. Oke, sekarang kita sudah masuk ke arena ini. Boleh ke sini Ayah sama Firman. Ikut aku. Oke, Ayah sebelah sini, Firman sebelah sini ya. Sip. Jadi aku sudah punya beberapa kertas. Kita mau main-main sekarang. Main. Di sini kira-kira apa ya? Oke, jadi gamesnya untuk di segmen ini adalah tebak tokoh. Gitu ya, tebak tokoh dan juga menirukan gaya tokoh tersebut. Misalnya tebak tokoh, ada cluenya. Misalnya cluenya dia cantik, dia pria, terus ngomongnya nggak berhenti gitu. Mungkin bisa ditebak ya. Paling cantik di sini siapa? Mungkin ditirukan. Jangan senyumnya nggak enak banget Ayah ini ya. Gitu ya, contohnya sedikit ya ya. Jadi nanti di sini aku punya beberapa tokoh yang harus ditebak kira-kira siapa dan juga langsung diikuti gayanya seperti apa. Gitu. Paham? Paham. Yang nggak bisa mengikuti gayanya nanti akan dapat hukuman selanjutnya. Oke? Sudah siap kalau gitu? Siap. Siap. Kalau gitu aku boleh minta sweet dulu.
Kita siapa duluan? Oke. Betul. Jangan ngalah dong ya. Tapi nggak apa-apa ya, dicoba dulu. Dan kalau gitu kamu harus mencontohkan gayanya. Oke. Cluenya adalah dikenal sebagai Ustadz Gaul. Sudah tahu kayaknya ya? Sudah tahu? Sudah. Oke. Mau tambah lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah, cukup. Sudah tahu siapa? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Oke, silakan. Kalau gitu boleh diperagakan. Kalau misalkan dari beliau itu yang paling saya ingat adalah ketika beliau menyanyi Bidadari Surga. Boleh. Oh, nyanyi? Sedikit. Oke, tapi pakai gayanya beliau juga ya, seperti apa? Oke. Pakai suara-suaranya juga harus sama. 1, 2, 3, silakan. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Oke. Kalau lagi pas ceramah bisa? Sedikit aja. Misalkan Mungkin beliau lagi itu nyapa jamaahnya aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dong ya. Udah nyoba. Oke, kalau gitu selanjutnya. Cluenya adalah ayah ya. Dikenal sebagai mantan presiden Republik Indonesia. Yang keberapa tapi ya? Kira-kira. Nah, lanjut. Sudah tahu belum? Belum. Oke. Selanjutnya adalah dikenal dengan ciri khas selupukannya adalah gitu aja kok repot. Oke, sudah tahu? Sudah. Oke, kameranya di situ. Boleh dipraktekkan seperti apa sih Itu. orangnya kalau ngomong? Ketua PBNU Bapak Gus Dur. Oke, almarhum. Silahkan coba dipraktekkan gayanya kalau pas lagi ngomong seperti apa. Iya, iya. Oh, kok begitu aja kok repot. Oke. Jadi ini emang zamannya sudah zaman edan. Oke. Sesuai dengan sisi filsafat kita memang sudah zaman edan. Kedip-kedipnya dong, Pak, jangan lupa. Itu memang sekarang banyak orang yang mengaku orang baik tetapi dia jahat. Oke, tepuk tangan dulu boleh ya. Keren nih ya ternyata. Oke, lanjut nih kalau gitu. Untuk Firman, seorang tokoh senior Muhammadiyah. Dan lanjut lagi, belum tahu? Oke, terus cluenya yang kedua adalah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah 2005 sampai 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri PP Muhammadiyah. Oke, boleh. Tahu orangnya seperti apa? Orangnya sih belum pernah lihat. Cuman kalau bisa beliau itu ngomong itu agak tegas. Agak tegas. Boleh kameranya di sana dicontohkan Jadi kalau ya? misalkan beliau itu, kita sebagai warga Muhammadiyah seharusnya meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan untuk selalu menjaga agama Islam di Indonesia. Misalkan beliau ngomong Oke, jadi itu sudah mirip belum? Ayah tahu tokohnya? Belum apa? Belum mirip apa belum tahu? Hampir mirip. Ya udah, nggak apa-apa, kasih tepuk tangan ya. Boleh. Oke, lanjut. Yang selanjutnya sudah. Oke. Untuk ayah, dikenal seorang pendakwah kocak. Ketebak siapa belum? Belum. Aduh, lanjut ya. Dikenal juga sebagai Ustadz Selebritis. Belum juga. Hampir semuanya Ustadz Selebritis kayaknya ya. Oke, tapi kalau yang ini pasti tahu. Dikenal memiliki ciri khas sapaannya jemaah. Oke, tahu? Namanya lupa. Ayo, siapa Orangnya namanya? kecil, nggak begitu ganteng, Iya, nggak begitu. tapi lupa namanya siapa ya namanya. Oke, siapa namanya? Bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab berarti dapat hukuman. Ustaz. Ada waktu, saya kasih waktu. Oke. Ustaz. Aduh, lupa saya. Kalau orangnya paham kecil orangnya. Kalau saya nggak begitu lupa, cuman ini Begitu lupa, tapi apanya ingat namanya aja. yang lupa. Tetap aja tidak tahu jawabannya. Namanya ini yang Tidak lupa. tahu siapa orangnya?
Lupa. Oke, mungkin kasih tepuk tangan dulu boleh. Ayah kalah ternyata itu dia, dan ayah tidak bisa menjawab satu. Dari tadi kan sudah bisa jawab terus siapa orangnya. iya. Kalau gitu kita ada punishment. Boleh kasih aku punishmentnya, ayah suruh ngapain ya kira-kira? Maaf ya aku kerjain ya, nggak apa-apa puasa-puasa begini. Oke, tapi mungkin bisa dicobain sedikit gayanya. Oh, kayaknya. Ya pakai selendang kan gini. Biasanya seperti apa? Sedikit aja kameranya di sini. Oke, begitu. Nah, gini kadang-kadang ya. Terus gaya semua ada dia kayaknya. Iya, semua ada. Siapa ini namanya, saya lupa itu namanya. Oke, sudah siap belum mungkin teman-teman? Oke, belum ya sedikit. Mungkin ayah pecinya aku boleh acak-acak dulu hari ini. Pecinya agak dimiringin, mungkin makanya boleh? Boleh. Nah, oke, lebih miring lagi. Ada. Oke, iya, kameranya di sebelah sana. Karena ayah nggak bisa jawab, mungkin ini ada tambahan lagi propertinya. Mana Tohyo? Sudah ada belum? Propertinya udah ada, sudah siap? Oke. Aduh, maaf ya dikerjain sama teman-teman di grup. Mungkin nggak tahu nih suruh ngapain. Oh iya, makarin aja pakai kumis boleh, kumis bijidat boleh. Oke. Jambang, bukan. Kalian jahat sekali ya. Oke, ayah boleh tiruin gayanya beliau itu. Itu namanya Ustadz Maulana. Ayah Maulana. Oke, jadi sekarang di sini ayah kameranya boleh sedikit tiruin kalau dia lagi nyapa jamaah. Oh, jamaah. Oh, jamaah. Sekali lagi. Jamaah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jamaah. Oh, jamaah. Oh, jamaah. Oke, terima kasih. Nanti kita balik lagi di segmen yang ketiga. Oke, pemirsa, kita balik lagi di Senior Junior Season Ramadan. Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Dan kalau yang di segmen 3 ini, seperti biasanya juga, kita bakalan uji wawasan dari senior sama juniornya. Kira-kira ayah sama Firman jago siapa nanti kalau untuk wawasannya? Kita lihat aja nanti ya. Jadi untuk di segmen yang ini, ayah sama Firman, nah aku punya beberapa gambar di monitor. Oke, bisa dilihat. Nah, jadi nanti di sana akan muncul gambar-gambarnya, bisa berupa tempat bersejarah, bisa berupa makanan. Oh enggak ya, kalau bulan puasa kayaknya makanan belum goreng ya, kita belum buka. Tapi kita lihat aja nanti kira-kira apa ya. Oke, kalau gitu aku tanya dulu sebelumnya, udah siap belum ayah? Insya Allah. Insya Allah. Firman? Alhamdulillah udah siap. Alhamdulillah siap. Kalau begitu kita mulai saja dan munculkan gambar yang pertama. Oke, sudah muncul gambarnya yang pertama. Aku boleh ke... Aduh, ini Mas Ring menang. Yang ini boleh. Ayah tahu nggak gambarnya? Gambar batu apung. Batu apung. Di mana? Tempatnya tahu nggak? Tempatnya di Istanbul. Oh ya. Ini tempat duduk Nabi Tempat juga. duduk Nabi. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW. Salam. Saat apa coba? Ini ada momennya nih. Saat apa? Yang itu tuh karena dalam satu malam kemana-mana itu. Oh, saat Isra Mi'raj. Nah, oke ya benar. Iya ya, dikasih clue aja. Jadi pada saat Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Ini adalah tempat duduk Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan katanya sampai sekarang itu batu ini masih juga disebut dengan batu gantung. Jadi memang masih seperti ini posisinya ya. Iya. Sampai saat ini, Masya Allah. Keren. Luar biasa ya. Dan melayang-layang di udara. Dan benar tadi ada di lingkungan Masjidil Aqsa. Oh, iya. Tadi itu bukan di mana tadi ya? Istanbul. Iya, ada di lingkungan Masjidil Aqsa. Sudah pernah lihat? Insya Allah belum. Insya Allah pengen ya melihat Oh, iya, langsung. insya Allah. Oke, mungkin nanti suatu saat kita punya kesempatan ya. Kalau gitu, next. Selanjutnya apa lagi? Aduh, ada jejak kaki. Kira-kira apa? Aku boleh tanya nih. Kamu tahu nggak ini apa namanya? Ini adalah jejak kaki Rasulullah SAW. Insya Allah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sempat menetapkan kakinya. Kemudian jejak kaki tersebut itu dimonumenkan di Istana Topkapi, yaitu di Istanbul, Turki. Oke, ini ya yang di Turki, yang di Istanbul ya. Istanbul di Turki. Jadi pada saat itu beliau menapakkan kakinya dan juga ternyata diabadikan gitu ya. Masya Allah. Kapan kita bisa lihat langsung? Menyentuhnya mungkin ya. Masya
Masya Allah jadi impi aja. Oke, nanti semoga aja bisa ke sana. Next, apa lagi selain ini? Aduh, ini menggoda banget kalau udah mulai detik-detik mau buka puasa. Ini siapa yang tahu? Ayo tahu? Ini kurma adwa atau Udah kurma pasti nabi tahu, ya, ya. kurma rasul. Oh iya, memang bentuknya seperti ini ya. Beda Bentuknya dengan seperti hitam, lebih hitam. Kalau Iya. yang biasa kan dia kecil tapi ada coklat. Kalau ini lebih istimewa, lebih hitam. Oh, Kemudian juga bisa menyimpan penyakit. Nah ini Oh, kalau ini. kononnya saya juga katanya belum. seperti itu ya. Lebih banyak khasiatnya Ya, begitu ya. Wow. Ini ada di mana? Mungkin ada di Ini Arab. di sebelah di Arab Saudi. Di Arab Saudi ya pasti ada. Di Madinah. Oke, di Madinah. Di sebelah Masjid Di sebelah. Kuba, kalau nggak salah. Atau pasti di Madinah. Ya pasti di sana. Mungkin kalau untuk pas ibadah haji mungkin ya bisa langsung menjumpainya. Beli. Jangan sampai enggak nanti ya. Next, kalau gitu apa lagi selain kurma? Duh, masjid. Kita ke tempat ibadah. Ini masjidnya unik banget, warnanya kayaknya lebih putih. Masya Allah, adem banget kayaknya. Kamu tahu nggak ini masjid apa namanya? Ini namanya Masjid Jumat. Oh, Masjid Jumat. Jadi karena setiap musim itu diwajibkan sholat Jumat ketika Rasulullah SAW itu bermula hijrah bersama Bani Ansor, bersama Bani Muhajirin itu pergi ke Madinah. Nah, pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu di masjid tersebut. Jadi makanya dinamakan Masjid Jumat. Oh, jadi sejarahnya karena pertama kali melaksanakan sholat Jumat pada waktu itu, jadi mulai dari saat itu sampai sekarang dinamakan sebagai Masjid Jumat. Iya. Namanya. Wah, luar biasa ya saat pertama kali. Tapi bagus juga sih Poki, karena memang ini ya, apa sih, dari bentuknya juga ya keren. Warnanya juga. Oke, next. Aku bisa ke sana nanti ya. Kita sholat Jumat bareng-bareng. Sholat Jumat bareng-bareng sama aku. Enggak ya? Oke, ini kali ini apa namanya? Ayo tahu nggak untuk yang ini? Bangunan apa namanya? Ayo. Bisa, iya bisa, bukan? Iya. Masjid apa? Ayo, aku kasih clue mau. Ini tuh kayaknya ada nama-nama Jawanya gitu. Ayo. Ini masjid Kiai, tapi Kiai apa? Oh, Masjid Kiai. Yang agak badannya itu tidak kecil. Ayo, Kiai gede, ayo. Kiai gede ya, betul Kiai gede. Sesuai ingat, padahal memang lupa. Lupa nih. Iya benar, adalah Masjid Kiai Gede. Gede. Kalau tuh tempatnya di mana? Di tempatnya Di kota apa? Kota Madura apa ya? Bukan. Di Kota Waringin ya? Nah, Kota iya. Waringin, Ada di Kota Waringin. Di Kabupaten Waringin Barat, Mhm. Kalimantan Tengah. Aduh, aku boleh kasih tepuk tangan. Akhirnya tahu juga ya, benar. Jadi ada di Kota Waringin, ada di Kalimantan Tengah. Nah, masjid ini katanya juga adalah saksi yang paling bersejarah nih pada saat perkembangan Islam di daerah Kalimantan. Bener, di Kalimantan dan tepatnya adalah di Kota Waringin ya. Waringin, betul. Itu luar biasa, saksi bisu ternyata ya. Mungkin kita bisa wisata ke sana nanti suatu saat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Next. Apa lagi? Oh, tempat apa? Atau alat apa ini? Kamu tahu nggak, Firman? Ini itu namanya itu pedang Rasulullah SAW. Kelihatan kayak pedang ya. Kelihatan yang cuma kuning-kuning doang. Ini pedang Rasulullah SAW yaitu namanya Ma'tur. Ma'tur. Al-Fajir. Al-Fijar. Iya, Al-Fijar. Oke. Jadi pedang ini kenang-kenangan dari ayah Rasulullah SAW yaitu Sayyid Abdullah. Di mana ayahnya itu telah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW ini masih dalam kandungan. Iya, ya. Jadi ini adalah salah satu peninggalannya mungkin ya. Iya, kenang-kenangan dari ayah beliau. Oke, kenang-kenangan dari ayah beliau. Wah, harus pedang ya. Masya Allah, tapi mungkin salah satunya memang ada yang bermanfaat juga ya. Oke, dua-duanya cakep. Ayah cakep, Adia keren, Firman juga cakep banget. Ya, nggak salah sih memang juara MTQ cabang tahmil Quran. Kalau aku mah, aku nggak tahu deh aku gimana. Tapi aku juga bisa kok kalau untuk lomba cepat-cepatan. Dan juga nggak salah nih, kita hari ini juga bakalan setiap harinya akan ada berita-berita juga. Nggak lengkap banget kalau kita informasinya itu kurang dari puasa-puasa atau mungkin tentang apa-apa yang ada di belahan negara lainnya. Jang, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih. Ayah, terima kasih juga untuk Firman hari ini yang sudah menyempatkan waktunya hari ini ya. Dan juga pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing ya. Ada kabar gembira. Dari mana ya? Dari Jepang, dari kota Sakura. Bener gak sih? Bener ya kayaknya kota Sakura. Dan saat ini juga Islam itu sudah berkembang pesat katanya di negara Sakura itu. Tuh kan bener, di negara Sakura. Bukan hanya di bangunan masjid yang bertambah-tambah terus, tapi juga katanya ada hotel
Dan hatinya tuh hotelnya berkonsep seperti syariah. Aduh, gimana nih kira-kira hotel yang berkonsep syariah tapi ada di Jepang? Mau tahu pastinya? Aku juga mau tahu. Kalau gitu kita langsung aja deh. Minandeo, silakan untuk laporannya. Dan juga pemirsa di rumah, maaf banget ya kalau untuk sudah ada liputan itu berarti kita sudah harus selesai perjumpaannya sekarang. Mungkin tayangan yang akan nanti muncul adalah tayangan yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Senior Junior kali ini. Jangan lupa tonton terus Seju dari hari Senin sampai dengan Minggu, mungkin setiap hari bisa menjelang buka puasa. Dan saya Dewi Setia, see you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jerewi yang ada di studio. Lagi-lagi barengan sama Minandeo ya di sini. Apa kabar? Baik. Nah, sekarang ada kabar gembira. Dari mana? Dari negeri Sakura, dari Jepang, dari negeri kelahiran aku. Enggak ya, jadi di sana itu ada, kalau saat ini kan Islam ini sedang berkembang pesat ya di negeri Sakura. Jadi bukan hanya bangunan masjid yang bertambah banyak, tapi juga ada hotel. Hotelnya ini berkonsep syariah. Aduh, jadi udah ada ya hotel berkonsep syariah di Jepang. Pemirsa, kira-kira gimana ya dan mau tahu seperti apa hotel syariah di Jepang? Ini dia tayangannya. Cus. Namanya Sariya Hotel Fujisian. Ya, mudah diduga dari namanya saja dapat ditebak. Hotel yang satu ini mengusung konsep syariah. Memang, hotel ini didesain dengan konsep Islami. Yang menarik pemirsa, lokasi Hotel Sariya ini berada di dekat Danau Kawaguchi, tepat di kaki Gunung Fuji yang sangat terkenal keindahannya. Sariya Hotel Fujisan baru saja dibuka pada bulan Juli 2016, jadi belum terlalu ramai. Meski tetap dibuka untuk pengunjung non-muslim juga, Hotel Sariya ini tetap menyediakan banyak fasilitas lengkap bagi pengunjung muslim. Kenapa ya pemirsa Jepang mulai memperhatikan kebutuhan muslim? Padahal mayoritas penduduk negara ini beragama Buddha dan Shinto. Ini karena syiar Islam mulai bergema di negeri matahari terbit. Meski Hotel Sariya Fujisan ditujukan bagi wisatawan dari negara-negara berpenduduk muslim, tapi tak sedikit pula warga Jepang sendiri yang menginap di hotel ini. Ternyata saat ini sudah banyak pula warga Jepang yang masuk Islam. Sebagai hotel berkonsep syariah, Hotel Fujisan melengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan tamu beragama Islam. Di antaranya petunjuk kiblat di setiap kamar, musola lengkap dengan sajadah, tempat berwudu, dan yang pasti menu makanan halal. Bangunan Sariya Hotel Fujisan memang tidak terlalu istimewa pemirsa, namun Hotel Sariya ini hadir dengan arsitektur unik. Atap melengkung dan tembok luar terbuat dari bebatuan alam. Yang menarik pemirsa, Sariya Hotel Fujisan mematok tarif murah. Daya tarik lainnya, pesan menu makanan halal di hotel ini cukup cepat, sebab semua bahan halal dan juru masak yang paham makanan halal siap setiap waktu. Karena itu, tamu muslim tidak perlu keluar hotel untuk memperoleh makanan halal. Bahkan, tamu juga memesan menu khas Jepang yang halal alias terbebas dari bahan dan bumbu yang mengandung daging babi. Dulu, pendatang muslim di Jepang kesulitan mendapatkan makanan halal pemirsa. Mereka harus berkeliling-keliling dulu untuk sekedar mendapatkan ramen. Itu pun masih meragukan pemirsa, jangan-jangan bumbunya masih mengandung unsur babi. Kini, seiring dengan berkembangnya Islam di Jepang, restoran dan warung yang menjual makanan halal bertebaran di Jepang. Pedagang memasang label halal di rumah makan dan tokonya untuk memastikan konsumen muslim mendapatkan makanan halal. Hebat kan pemirsa? Negara yang penduduk muslimnya minoritas sudah mengantisipasi kebutuhan konsumen muslim. Para pengusaha Jepang yakin Islam bakal terus berkembang di Jepang. Karena itu, mereka menyiapkan berbagai fasilitas berkonsep syariah, termasuk hotel syariah. Semoga ya Islam tumbuh makin subur di negeri Sakura.